Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, malam hari ini saya Pendeta Benjamin Lauhena Pesi, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, akan menyampaikan sabda Tuhan dalam night call kita malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu semua sahabat GPIB yang sudah beraktivitas dan siap untuk memasuki istirahat malam, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan akan diri kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur di mana Engkau sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Malam sebelum kami akan beristirahat, kami akan mendalami kembali sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dari dalam Alkitab yang mengandung firman Allah. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami semua sehingga ketika kami membaca dan menghayati, kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kami sudah siap mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 11. Saya akan membacakan berdasarkan teks Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, yang menyatakan demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpun dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Judul yang mengantar kita memasuki renungan di malam hari ini adalah Tuhan menggembalakan kita. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab dari kitab Nabi Yesaya pasal 40, maka kita melihat bahwa kitab ini atau pasal ini ada di dalam bagian yang kedua atau yang disebut sebagai Deutero Yesaya. Nah, bagian kedua dari kitab Yesaya ini menceritakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu sudah berada dalam masa pembuangan. Oleh karena dosa, oleh karena tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan pemimpin-pemimpin Israel sendiri, yang mengakibatkan mereka harus melewati masa yang paling sulit, yaitu 70 tahun mereka akan mengalami penderitaan yang panjang, yaitu di bawah pembuangan. Bukan saja mereka harus dibawa ke dalam pembuangan Babilonia, mereka punya kota Yerusalem dan bait suci diratakan oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Penderitaan yang bertubi-tubi dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karena ketidaktaatan mereka, maka Tuhan pun menghancurkan bait suci yang sudah dinodai oleh tindakan sinkritisme mereka. Belum lagi perilaku mereka yang tidak menekankan kepada keadilan. Sehingga Tuhan pun marah. Ibadah-ibadah mereka pun tidak diakui oleh Tuhan. Persembahan-persembahan yang mereka bawa pun tidak dihargai Tuhan. Karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di pasal 40 ini adalah sebuah nubuatan Yesaya ketika Israel sudah jatuh dalam pembuangan. Penderitaan mereka, kesulitan mereka harus mereka hadapi. Mereka tidak bisa mengelak dari hukuman Tuhan. Dan memang Tuhan mau supaya Israel mendapatkan satu hukuman supaya mereka menyadari dan mengakui tentang kekuasaan Tuhan. Satu hal yang tidak pernah hilang dari Tuhan adalah kasih setianya yang tidak pernah luntur. Sekalipun umat melakukan banyak tindakan dosa, meninggalkan Allahnya,
tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setia. Nubuatan Yesaya ini mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa Allah bagaikan seorang gembala yang akan menuntun kembali dari umat yang sudah terserak beratnya jauh sekali. Terserak jauh sekali di mana Israel sudah jatuh dalam penghukuman. Maka Allah dengan tangan kasih-Nya, layaknya seorang gembala yang mau mencari domba-domba kepunyaannya supaya dikumpulkan kembali. Ini merupakan nubuatan di tengah penderitaan ketika Israel sedang jatuh. Maka ciri khas nabi-nabi perjanjian lama selain memberitakan tentang hukuman, mereka juga menyampaikan pesan tentang karya keselamatan Allah. Mereka diajak bahwa tiba saatnya bahwa mereka akan terlepas dari perhambaan mereka. Dan semua itu terjadi karena tindakan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya terhadap nenek moyang Israel. Cara Tuhan sungguh indah untuk memperbaiki umat Israel. Karena itu di tengah penderitaan umat harus melihat kasih setia Tuhan. Jawaban umat adalah dengan sukacita, sekalipun ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan. Tapi sukacita tentang tindakan Tuhan yang menyelamatkan, layaknya seorang gembala yang akan menghimpun kembali dari umat yang sedang terserak, supaya mereka kembali menjadi umat kepunyaan Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Yesaya tadi, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita bisa angkat persoalan ini dalam konteks kita dengan judul kita, Tuhan menggembalakan kita. Yesus yang datang di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita yang sudah berada dalam minggu Advent ketiga, itu berarti kita semua diajak untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Nubuatan Yesaya terjadi ribuan tahun yang lalu, bahwa seorang gembala telah datang, dan gembala ini akan menuntun umatnya dan menggembalakan kita semua. Natal sebentar lagi akan kita hadapi, dan minggu Advent ketiga ini bertemakan sukacita. Sekalipun kita dalam pergumulan besar, tapi memasuki minggu Advent kita diajak untuk melihat bahwa karya Allah sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Mari sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sambut sukacita kita ini. Apapun yang terjadi, memang kita masih berada dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Tapi sukacita menyambut, mempersiapkan diri, dan membuka hati kita untuk menerima kehadiran Sang Juru Selamat yang adalah gembala kita. Yesus pernah bersabda di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Dia mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal aku." Sahabat GPIB, mari kita sambut kedatangan Sang Gembala dengan hati yang penuh sukacita. Maka Dia akan mengembalakan kita, menuntun kita melewati hari-hari pergumulan kita, sampai kita merasakan kembali sambutan Natal, kemeriahan Natal bersama dengan keluarga. Tuhan Sang Gembala yang agung akan selalu memberkati saudara semua, dan kita semua akan bersukacita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Malam ini kami semua dapat menikmati, dan kami percaya Sang Gembala kami yang agung sudah datang. Dan di minggu Advent ketiga ini kami semua sudah berada dalam suasana sukacita untuk mempersiapkan dan merayakan Natal yang merupakan wujud dari nubuatan para nabi di masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan malam istirahat kami. Tuhan jaga kami setelah beraktivitas kami semua sehari. Kami mohon Tuhan pelihara tidur malam kami. Tuhan terangi kami sepanjang kami melewati malam ini. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus untuk kami kembali beraktivitas. Dan biarlah kami senantiasa tetap berada dalam sukacita menyambut kedatangan Tuhan, dan senantiasa bersukacita bersama keluarga. Kami mau berdoa untuk majelis sinode.
Tuhan berkati di dalam tanggung jawab sebagai pimpinan dalam GPIB. Tuhan berkati semua unsur yang di dalamnya, khususnya program night call dan morning call. Tuhan berkati agar melalui program ini firman Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan dimanapun umatmu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh doa kami, kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang agung. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita masuki malam hari ini dengan penuh sukacita, dan tidur malam kami kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Thank you.